Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mimin Ceritanya Daeng dengan review film-film tanah air dan internasional. Kali ini Mimin membahas salah satu film terlaris di tanah air, yaitu Agak Laen. Agak Laen sukses menyajikan sepiring komedi dengan bumbu horor dan drama keluarga yang unik. Cita rasa lokal yang khas dapat dirasakan dari film garapan rumah produksi Imaginary ini. Seperti namanya, film ini menyuguhkan lelucon yang agak lain daeng. Kabar baiknya, setelah tayang dan menyapa penonton tanah air pada tanggal 1 Februari tahun 2024, film ini berhasil menuai pujian. Tak tanggung-tanggung, Agak Laen meraup sekitar 2 juta penonton pada pecan pertama penayangan. Di balik kesuksesan ini, ada peran sutradara dan 4 komika yang saling adu jokes sepanjang film. Di kursi sutradara, ada sentuhan tangan dingin Muhatli Ako, aktor sekaligus komika yang namanya melejit lewat komunitas stand-up Indo. Namanya Benedion dan 3 rekannya juga cukup terkenal di kalangan komika dan para penikmat stand-up komedi. Khususnya Benedion yang namanya melambung tinggi setelah menulis dan menggarap film Ngeri-Ngeri Sedap. Selain para aktor dan sutradaranya, keterlibatan Ernest Prakasa sebagai produser jadi salah satu faktor yang bikin film ini dinanti-nanti. Bersama Dipa Andika, Agak Laen digerap dengan penuh hati. Penasaran sama film ini? Apakah tak kalah memikat dari film-film horor yang lagi tayang? Nih, simak sinopsis dan review selengkapnya, Daeng. Film Agak Laen tentang 4 orang Batak yang mengelola rumah hantu yang benar-benar dihantui arwah pengunjung. Film Agak Laen mengikuti kisah penuh humor di wahana rumah hantu pasar malam yang dikelola oleh 4 sahabat, yaitu Boris, Jegel, Bene, dan Oki. 4 sekawan yang berasal dari tanah Batak ini, merantau demi mencari kehidupan yang lebih baik. Alhasil, Boris bersama Jegel dan Bene bekerja sebagai penjaga wahana rumah hantu. Kemudian, Oki datang ke tanah perantauan setelah bebas dari penjara untuk menanggung biaya pengobatan ibunya. Tak hanya Oki yang menghadapi konflik keluarga, 3 tokoh lainnya juga berhadapan dengan masalahnya masing-masing. Bene bertekad mengumpulkan banyak uang untuk memenuhi permintaan mahar dari calon mertuannya. Di sisi lain, ada Boris yang ingin menjadi tentara, tapi tidak punya uang untuk sogokan. Tak jauh berbeda, Jegel juga ingin punya uang untuk membayar utang judinya. Mau tak mau, 4 sekawan ini harus mencari uang yang banyak. Akan tetapi, wahana rumah hantu terancam digusur, dikarenaan pembayaran sewa tempat wahana sudah jatuh tempo, tetapi semuanya terselesaikan, dikarenakan Oki membantunya dengan menjual sertifikat tanah ibunya, tanpa sepengetahuan ibunya, dan akhirnya mereka melakukan renovasi terhadap rumah hantu tersebut. Masalah pelik pun menimpa mereka. Ada 1 pengunjung yang meninggal akibat terkejut sehingga mengalami serangan jantung. Berbagai cara mereka lakukan untuk menutupi kasus ini, bahkan mengubur mayat si pengunjung di area wahana. Tak disangka, arwah dari si pengunjung malah membuat wahana rumah hantu ini terkenal. Meski mendapat popularitas dadakan, tetapi 4 sekawan ini harus bertarung dengan penyelidikan polisi. Dari sisi sinopsis saja sudah menarik, ya, sob. Lantas dengan premis, plot, dan komedinya, gimana? Premis film Agak Laen terbilang unik karena memadukan kisah 4 sekawan yang berambisi mendapatkan uang, tapi malah terlibat dengan kematian mendadak pengunjung rumah hantu. Sejak awal, film ini membawa narasi tentang 4 karakter utamanya yang bergelut dengan masalah masing-masing. 4 orang dengan karakter penuh humor ini dipertemukan di wahana rumah hantu yang terancam digusur. Bala bantuan datang dari hal tak terduga, yaitu arwah gentayangan pengunjung yang tewas secara tak sengaja di sana. Dari segi premis, Agak Laen menawarkan komedi lokal dengan latar rumah hantu. Penambahan konflik dari sisi keluarga, percintaan, pekerjaan, dan masalah judi makin menambah sisi realitas dari film ini. Bisa dibilang, premisnya cukup segar untuk sebuah film bergenre komedi, Daeng. Kalau kamu suka mendengarkan podcast atau mengikuti jejak komika Indonesia, pasti tahu sama podcast Agak Laen, dong. Ya, film ini diangkat dari podcast berjudul sama dengan filmnya. Sama seperti podcast yang disiarkan, film Agak Laen juga menyampaikan sisi humor khas komika, dengan humor yang terkesan jujur, apa adanya, dan relate sama penonton. Film ini bisa mencuri hati lewat komedinya.
Kalau kamu penyuka humor yang tidak garing atau punchline jenaka ala komika, film ini kocok banget buat menghibur kamu di akhir pecan. Sebagai sesama stand-up komedi, rasanya wajar kalau Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga bisa membangun chemistry yang pas banget. Dengan peran yang berbeda-beda, 4 karakter utama ini mampu mengembangkan kisah masing-masing. Mulai dari drama keluarga yang bikin air mata mengalir, keseruan di rumah hantu, dan akhirnya konflik penyelidikan polisi. Film Agak Laen bisa jadi contoh sajian komedi yang segala elemennya pas dan tak dipaksakan. Rasanya ada yang kurang jika memberitakan film komedi tanpa mengulas naskahnya. Sebagai genre yang menonjolkan komedi, film seperti Agak Laen ini seharusnya punya kekuatan dari unsur humor. Nah, kekuatan ini terbukti lewat komedinya yang mengalir begitu saja dengan alur atau plot yang mudah dipahami. Tidak ada unsur humor yang diminta mengundang gelak tawa penonton. Tak hanya itu, dengan elemen horor yang jadi fokus utama, film Agak Laen mampu menyelipkan jump scare dan scoring yang saling mendukung. Komedi lokal yang soroti isu-isu masyarakat. Poin terakhir yang menjadi kelebihan film ini adalah isu-isu masyarakat yang diangkat dalam plotnya, Sob. Meski mengusung genre komedi yang kental dengan lelucon, tetapi film Agak Laen tak meluputkan nilai dalam sajian ceritanya. Kita akan melihat isu peradilan yang marak di tengah masyarakat dan menimpa Jegel. Lalu, ada isu orang dalam di dunia kerja. Isu permintaan mahar yang dialami Bene juga banyak dirasakan oleh masyarakat. Nah, isu-isu ini yang bikin filmnya punya nilai dan tak sekadar kumpulan humor saja, Sob. Pendek kata, film ini memang agak lain dan pas banget buta menjernihkan pikiran kalau lagi mumet sama dunia. Kau nggak pulang, mah. Mimin kasih rating film ini 8/9/10. Baik Mimin, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe ya. Biar Mimin lebih semangat review film-film terbaru lagi. Dan jangan lupa komen, untuk rekomendasi film apa lagi yang Mimin mau review. Dadah!